Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Ikhlas guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga di akhir kehidupan nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kami selaku pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, isi kotak amal hari ini berjumlah Rp5.867.000. Saya ulangi, Rp5.867.000. Penceramah tarawih ceramah Islamiyah akan disampaikan oleh Haji Muslimin SAG, imam sholat, imam masjid. Adapun yang akan membawakan acara pada esok malam adalah Sasa. Selanjutnya, nama-nama yang akan menjadikan menu buka puasa bersama pada esok hari adalah Nyonya Nurdin Lioda dan Nyonya Erviana Darmawan Robin. Saya ulangi, Nyonya Nurdin Lioda dan Nyonya Erviana Darmawan Robin. Jadwal imsak esok hari pada pukul 4.28 waktu Indonesia bagian tengah, dan jadwal buka puasa esok hari 17.59 waktu Indonesia bagian tengah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah menyediakan buka puasa bersama tadi sore. Semoga dimudahkan rezekinya dan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, patut kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Tuhan tak pernah berhenti karunia-Nya kepada kita. Malam ini kita sehat walafiat, udara Allah masih segar kita hirup masuk ke dalam jasad kita, lalu keluar lagi diperlukan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Darah kita masih mengalir, berdesir, jantung berdetak. Walaupun seharian kita terasa lapar, tapi karena dorongan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lapar itu kadang-kadang hampir kita bisa tidak tahan, tapi kita tahan karena demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa dia telah memberikan contoh amal-amal ibadah yang kita lakukan sehingga kita bersama Rasulullah SAW nanti yaumil akhir. Segala aktivitas kita tak bisa kita tahu caranya kalau tak ada Rasulullah SAW. Dulu sebelum Rasulullah ibadahnya orang lain beda, tapi ketika Rasulullah SAW ditata sedemikian rupa sehingga tertib dan tak ada benturan antara satu dengan yang lain, dan Allah meridai semua. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha
kita rida, Allah meridai. Itulah balasan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW yang sudah tak asing lagi bagi kita, tapi tidak apa-apa saya baca lagi kembali untuk kembali menyegarkan ingatan kita supaya kita lebih bersemangat lagi. Karena tahun depan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita. Mungkin tahun lalu ada teman kita di sini jamaah kita sehat walafiat, tapi dia sudah fidyah, bayar, tidak bisa lagi tunaikan puasa secara utuh karena sakit menahun dan sudah tidak bisa lagi sembuh, maka dia bisa fidyah. Tapi kalau penyakit ada harapan sembuh, itu fidyah, selesai puasa dibayar. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, qala Rasulullah SAW, qala azza wa jalla, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam, fa innahu li wa la ajzi bihi, was-siyamu junnatun, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus yawma idzin wa la yastahad, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ruhun sa'imun, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi luhuluku fa bis-sa'imi atyabu 'indallahi yawmal qiyamah min rihil miski, walis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbuhu fariha bi sawmihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Jadi Allah berfirman kepada Rasulullah tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an, tapi firman Allah, ini namanya hadis qudsi. Jadi dia katakan Allah berfirman, semua amalan anak Adam manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan aku lah yang akan memberi pahala. Puasa itu adalah perisai. Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah ia berkata keji dan kasar. Jika ada orang mencaci atau memusuhinya, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, sungguh mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak miski. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya, di mana ia bahagia dengan pahala puasanya. Rawahu Muslim. Semua amal ibadah itu ada pahalanya. Kalau berwudu seperti ini, bercahaya sampai cahayanya wudunya. Kalau dia memberi sedekah sampai 10, 70, 700. Tapi ketika orang berpuasa tidak bisa diperhitungkan apakah jumlahnya berapa. Cuma yang jadi persoalan berniat puasanya itu bagaimana. Makanya ada di bawah di sini. Karena puasa itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri yang akan menumpahkan nanti di hari kemudian, sehingga tidak terhitung banyaknya. Cuma yang menjadi persoalan ini adalah dalam kita menjalani puasa itu, apakah benar-benar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, disertai dengan keimanan atau disertai dengan kebiasaan atau karena ketakutan. Nah, kalau anak-anak oke lah. Kalau anak kita SD, anak sanawiyah, harus ada laporan. Nah, maka dia berpuasa itu karena gurunya. Dia pergi ceramah karena gurunya. Ada tanda tangan di mana dia. Nah, ini puasa ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah sepanjang perjalanan berpuasa kita, usahakan puasa itu tidak batal dan tidak menghapus pahalanya. Karena ada lahir batinnya. Puasa menahan makan dan minum, tapi puasa juga dari berbicara rufus. Ada tadi di sini mengatakan tidak berbicara kotor. Yang jadi kan sekarang ini lagi teknologi canggih, bisa kita
gunjing orang lewat HP, bertelepon-teleponan tanpa bertemu muka, tapi kata-kata itu bisa menyinggung perasaan orang. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akulah yang memberi pahala. Puasa itu adalah, kemudian puasa itu adalah perisai. Bisakah puasa itu menjadi benteng bagi kita? Karena perisai itu adalah benteng. Kalau orang perang itu biasa ada baju anti peluru, itu namanya perisai. Puasa ini dianggap oleh Rasulullah SAW yang difirmankan oleh Allah bahwa dia itu perisai, bisa menahan orang dari perbuatan, bisa menahan orang dari benturan sesuatu yang menyebabkan dia sakit hati. Kalau orang mengatakan sesuatu kepadamu yang engkau tidak suka, dimaki-maki, dicaci maki, dikata-katai sebenarnya yang membuat telinga merah, bahkan mulai ikut juga berdebar jantung kita dan tangan kita sudah tergenggam mau balas dendam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jawablah dia, ini shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sekarang kalau Rasulullah SAW dulu pada masa hidupnya itu ada namanya perang Badar. Justru terlaksana itu adalah bulan Ramadan dan dinyatakan bahwa di situ turunnya Lailatul Qadar. Jadi berperang fisabilillah boleh, tapi untuk bercaci makian, berkelahi, bermusuh-musuhan tidak boleh. Jadi kita katakan ini sa'ilman. Ini tantangan berat karena kadang-kadang timbul emosi yang tidak bisa tahan. Bisa menahan makan dan minum, tapi tidak bisa menahan emosi. Sementara puasa ini tujuan utamanya adalah untuk menekan ego kita supaya jangan terlalu mau serba dia yang benar, serba salah orang lain. Baru sedikit kita tahu, salah dia. Tadi kita ditumpas, ada ribut, Pak Imam itu panjang takbirnya naik, padahal dia sudah duduk berdiri berdua, kita ribut tadi ke belakang panjang. Nah, sebenarnya jangan jadi tawuran. Nanti saya kasih tahu Pak Imam. Dia bilang Allahu Akbar, pada dia duduk. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan ada perbedaan peralihan takbir, peralihan dari rukun ke rukun. Jadi kalau misalnya kita ruku, lalu takbir sami'allahu turun ke bawah Allahu Akbar. Jadi orang tahu bahwa itu. Kemudian bangkit dari sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dia dulu untuk tahiyat, Allahu Akbar, baru tahiyat. Tapi kalau mau dia dulu langsung Allahu Akbar, berdiri kasihan orang. Nah, tapi yang anehnya terakhir sudah rakaat ketiga, sudah ke rakaat keempat karena salat asar, sudah rakaat keempat dan Allahu Akbar, berdiri baru di belakang. Padahal ini sudah tahiyat terakhir. Maka Imam Nawawi, seorang ulama besar, di dalam kitabnya Al-Azkar mengatakan bahwa itu ada perbedaan. Timbul emosi, wah itu banyak, kenapa dia akhirnya timbul masalah puasa kita. Nah, ya itu. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan. Dua orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Kegembiraan nanti kebahagiaan apa itu? Yang pertama ketika berjumpa dengan Idul Fitri atau berbuka puasa. Ketika kita sudah berhadapan dengan, kalau di sini ada berbuka puasa, ada. Yang kebanyakan itu termasuk di tempat saya berbicara kiri kanan. Padahal itu yang bagusnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, apa yang banyak dibaca untuk menunggu Lailatul Qadar? Katanya perbanyak Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Jadi mulai malam ini
Baca saja terus, tidak ada jumlahnya. Karena kita tidak tahu di mana dan malam keberapa turunnya Lailatul Qadar. Allah sangat senang. Allahumma innaka tuhibbul afwa. Ya Allah, sebagaimana Engkau senang kalau orang meminta maaf, maka maafkanlah kami. Nah itu. Jadi kemudian yang kedua adalah perjumpaan dengan Tuhan di hari kemudian nanti. Jadi gembira pada saat-saat detik-detik kita akan berbuka untuk membasahi kerongkongan kita sebagai contoh dari sungguh kita berjuang untuk menjalani kehidupan kita. Maka begitu pula perjumpaan di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhirah, pada saat memandang Tuhannya. Surga sudah tidak ada artinya ketika orang sudah berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau mau berjumpa dengan Tuhan, maka laksanakanlah puasa dengan sebaik-baiknya. Menekan hawa nafsu kita untuk tidak membuat orang tersinggung, untuk menutori jiwa kita. Karena kapan lagi kita bisa melakukan semua itu kalau tidak pada kesempatan sekarang ini yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai semua apa yang kita lakukan dan dimaafkan semua dosa kita sehingga kita berjumpa kepada Tuhan nanti di yaumil akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.